Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Maria Prapti dari Paroki Santo Inigo, Dirjodipuran, Solo, Keuskupan Agung Semarang, Jawa Tengah. Sejak masa pandemi awal tahun 2020, saya menjadi umat live streaming di Gereja Santa Helena, Curug, Tangerang, Keuskupan Agung, Jakarta. Sebagai pemerhati salah satu kelompok kategorial paroki, saya mengikuti kegiatan KPK, yakni Komunitas Pria Katolik, di dalam Sekolah dari Nazaret, angkatan kedua tahun 2021. Mengikuti sekolah dari Nazaret ini, saya merasa bertemu dengan teman-teman seperjalanan menuju kekudusan. Dengan menjalani retret pribadi selama 30 hari. Di sini kita diajak mengikuti keteladanan keluarga kudus Nazaret, terutama keteladanan Santo Yusuf. Bagi saya yang mengesankan, dalam masa pembelajaran ini, kita juga diajak jalan-jalan, berefleksi, dan mensyukuri kehadiran situs-situs gereja Santo Yusuf, baik di seputar tanah air maupun dari mancanegara. Romo, Suster, Bapak Ibu, Bro and Sis, peserta C dan C yang kami banggakan, berikut ini di depan saya telah hadir seorang yang sangat spesial, YouTuber firman Tuhan dengan renungan-renungannya yang sangat menyentuh banyak orang. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut kehadiran beliau. Selamat malam, Romo Aba MSC. Apa kabar, Romo? Selamat malam, Ibu. Kabar baik di sini. Senang sekali boleh berjumpa dengan Romo pada malam hari ini, walau hanya secara virtual ya Romo. Terpujilah Tuhan. Amin. Romo, walaupun di antara kita sudah banyak yang mengenal Romo melalui YouTube, namun kiranya Romo berkenan kembali memperkenalkan diri agar lebih mantap karena mendengar langsung dari Romo sendiri. Silakan Romo. Baik, terima kasih Ibu Prapti atas kesempatan yang luar biasa ini. Nah, saudara-saudari, saya Pastor Yohanes Susanto MSC, atau lebih akrab disapa Romo Aba. Anda bisa mengenal saya melalui channel YouTube Romo Deso. Nah, saya kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, tanggal 9 bulan 11 tahun 1986. Saya lahir dari keluarga Katolik. Ayah seorang Katolik berasal dari Larantuka, Flores Timur, sedangkan ibu saya juga seorang Katolik, tetapi pindahan dari keluarga Muslim. Sejak menikah dengan ayah, ibu menjadi seorang Katolik yang sebelumnya adalah seorang Muslim. Sesudah dilahirkan di Kendari, 3 tahun kemudian saya pindah ke Sulawesi Tengah karena harus mengikuti ayah yang pindah pekerjaan. Nah, dari Sulawesi Tengah itulah saya memulai banyak hal dan akhirnya mengenal panggilan hidup sebagai seorang imam. Dari Sulawesi Tengah itu, pada tahun 2021, saya pergi ke Manado untuk mengikuti pembinaan calon imam di Seminari Menengah Kakaskasen di Keuskupan Manado. Dari situ selama 4 tahun, kemudian saya bergabung dengan Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau Tarekat MSC. Dan pada tahun 2015, saya mengucapkan kaul kekal, dan tahun 2016 saya tabisan imam, tepatnya tanggal 9 April. Jadi 9 April tahun ini saya genap berusia 6 tahun imamat. Sesudah itu saya menceritakan sedikit tentang tempat di mana saya bertugas. Tahun 2012 dan 2013 saya menjalani tahun orientasi pastoral. Itu adalah sebuah tahun di mana seorang calon imam sesudah menyelesaikan
sarjana S1, diutus untuk menjalani orientasi pastoral. Saya berorientasi pastoral di Maluku Tenggara, lebih tepatnya di sebuah seminari menengah Santo Yudas Tadeus di Langgur Gai Kecil. Ini menjadi tempat istimewa bagi saya karena di Langgur inilah pertama kali MSC menjejakkan kaki di Indonesia. Jadi Tarekat Misioner Jati Kudus Yesus datang pertama kali di Langgur itu. Dan saya tahun 2012 bertugas sebagai frater pastoral di seminari menengah di sana. Lalu sesudah tabisan diakon, saya diutus untuk menjalani tahun diakonal di Purworejo, Jawa Tengah sebagai seorang pembina calon imam. Di sana tarekat kami memiliki sebuah tempat pembinaan KPA, kursus persiapan atas, yang kami sebut dengan aspiran. Saya selama 1,5 tahun ada di sana, lalu kemudian sesudah tabisan imam, 1 tahun sesudah tabisan imam, saya bertugas di Paroki Selawi yang ada di daerah Pantura, kurang lebih 1 tahun, sebagai pastor rekan di sana, atau pastor vikaris parokus. Lalu saya pergi ke Kalimantan Selatan sekarang ini pada tahun 2018. Dan sampai hari ini, tahun 2022, sudah 4 tahun saya berada di Kalimantan Selatan. Dan 2 tahun terakhir ini, saya ditugaskan oleh Uskup Banjarmasin menjadi pastor paroki di Paroki Santo Yosef, Surian. Surian sebuah desa kecil di ujung perbatasan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Jadi Surian ini menjadi desa ujung, dan saya berada di sini kurang lebih 2 tahun, berjalan bersama umat, membina umat, mengenal Kristus bersama umat di Paroki Santo Yosef yang usianya 2 tahun. Jadi saya memulai sesuatu yang baru di sini bersama umat. Begitu sedikit perkenalan dari saya sekarang bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yosef, Surian. Itu Ibu. Terima kasih Romo. Terima kasih atas uraian Romo, perkenalan yang begitu membahagiakan dan sekaligus meneguhkan kami semua. Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengar bahwa Romo Aba berkarya di Gereja Santo Yosef, Surian, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Baiklah, pada kesempatan yang membahagiakan ini, kiranya Romo berkenan mengajak kami semua, keluarga besar Devosan Santo Yusuf ini, untuk visitasi secara virtual ke Gereja Santo Yosef Surian, di mana Romo menjalankan tugas perutusan menggembalakan umat dengan setia dan penuh kasih Tuhan. Monggo Romo, dipersilahkan. Sejarah hidup sejatinya berisi deretan kisah-kisah Allah. Tidak ada ruang kosong dalam sejarah di mana Allah tidak mengisahkan dirinya. Melihat dan merenungkan rangkaian kisah-kisah Allah, itu ibarat menyusun mozaik wajah Allah. Wajah Allah yang membuat kita percaya bahwa Dia menyertai kita dan turut terlibat dalam labirin perjalanan hidup kita menuju masa depan. Surian, sebuah desa berpenduduk masyarakat sederhana, menjadi tempat terberkati. Rahmat Allah bekerja tanpa memandang dosa. Rahmat Allah tidak menunggu kesempurnaan. Rahmat Allah adalah sebuah kepercayaan. Tepat pada 20 Mei 2019, Uskup Keuskupan Banjarmasin menetapkan wilayah yang meliputi Kecamatan Haruai, Muara Uya, dan Jaro sebagai wilayah persiapan paroki baru yang akan berpusat di Desa Surian, Kecamatan Haruai. Proses persiapan itu direncanakan berlangsung selama setahun penuh, sampai 20 Mei 2020. Dan Pastor Yohanes Susanto MSC
ditunjuk sebagai pastor yang mendampingi proses persiapan itu. Seakan mendapat firasat perihal wabah virus COVID-19 yang akan melanda bumi di tahun 2020, Uskup Banjarmasin mempercepat proses penetapan paroki baru ini. Pada bulan Oktober 2019, Uskup memanggil Pastor Yohanes Susanto MSC dan menyatakan bahwa pada 1 Januari 2020, Surian akan resmi ditetapkan sebagai paroki. Ada sebuah pertanyaan besar yang muncul dalam benak para pengurus stasi Santo Yosep Surian kala itu. Di manakah pastor akan tinggal? Pertanyaan ini tidak menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Dengan modal 15 juta, umat berjuang membangun pastoran yang kala itu direncanakan sebagai pastoran darurat atau sementara. Proses pembangunan pastoran sederhana dimulai pada awal November 2019. Namun Allah tidak menyimpan, Allah tidak menahan mujizat bagi umatnya yang berani berserah diri dan yang percaya pada penyelenggaraannya. Bermodal keberanian dan keyakinan bahwa Allah itu menyertai, mujizat seakan menjadi pengalaman harian. Ada begitu banyak umat di luar wilayah Surian, bahkan di luar Keuskupan Banjarmasin, yang turut terlibat dalam proses pembangunan ini dengan memberikan donasi yang sangat menopang pembangunan pastoran. Apa yang semula direncanakan sebagai pastoran sementara, perlahan tampak menjadi pastoran yang permanen. Setiap hari umat bergotong royong dengan penuh keceriaan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pria maupun wanita, tua maupun muda, semua terlibat dalam proses pembangunan ini. Dibantu dengan 6 tukang upah harian, pastoran berhasil dikerjakan dalam waktu 80 hari. Kehadiran para suster Putri Renya Rosari perlu disebut secara khusus, mengingat merekalah yang sedemikian perhatian membantu akomodasi pastor selama proses pembangunan pastoran. Rangkaian mujizat ini bukan berarti serta-merta menguburkan ketakutan dan kekhawatiran. Namun dalam refleksi yang mendalam, kami menyadari bahwa ketakutan dan kekhawatiran justru membuat sesuatu semakin bermakna untuk dijalani. Ketakutan dan kekhawatiran justru membuat iman dan penyerahan diri semakin menjadi nilai kehidupan yang sejati. Sebagaimana janji uskup, pada 1 Januari 2020, bersamaan dengan penetapan tahun kontekstual Keuskupan Banjarmasin, ditetapkanlah Surian sebagai paroki mandiri dengan mengangkat nama pelindung Santo Yosep Suami Maria sebagai santo pelindungnya. Paroki Santo Yosep Surian meliputi wilayah Kecamatan Haruai, Muara Uya, dan Kecamatan Jaro, yang terdiri dari 5 komunitas beriman Katolik: Komunitas Katolik Desa Surian, Komunitas Katolik Perusahaan Astra Hayub, Komunitas Katolik Desa Nawin, Komunitas Katolik Desa Kembang Kuning, dan Komunitas Katolik Muara Uya dan Jaro. Dengan Pastor Yohanes Susanto MSC sebagai pastor paroki yang didampingi oleh Bruder Anton Rurume MSC sebagai rekan sekomunitasnya. Dengan ditetapkannya Surian sebagai paroki otonom, maka dibentuklah Dewan Pastoral Paroki yang akan melayani bersama pastor paroki sampai dengan 31 Desember 2022. Ada 4 hal yang menjadi perhatian dalam paroki baru ini. Yang pertama, penegasan tentang martabat luhur perkawinan Katolik. Sebab ada banyak peristiwa di mana keluarga-keluarga sedemikian mudahnya mengakomodir putra dan putrinya untuk hidup bersama walau belum menerima sakramen perkawinan. Gejala baku bawa lari juga masih ada dan terkesan lumrah. Sepertinya faktor pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan iman di rumah, menjadi perhatian penting yang harus diseriusi oleh paroki Santo Yosep Surian. Yang kedua menyangkut penegasan tentang larangan menguburkan jenazah di pekarangan rumah. Paroki Surian harus melihat masa depan. Masa depan itu harus cerah dan menggembirakan.
Entahlah, apakah umat Katolik di Desa Surian yang merupakan pusat paroki bermimpi untuk menjadikan wilayah pusat paroki di 50 tahun depan sebagai areal pemakaman umum. Generasi yang hidup sekaranglah yang perlu bertanggung jawab atas situasi Desa Surian di masa depan. Yang ketiga, menyangkut peningkatan ekonomi paroki. Paroki Surian tidak boleh selalu tergantung pada donatur. Paroki harus memiliki unit usaha yang setidaknya menopang dari segi finansial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Lahan paroki yang sangat luas, sedemikian memungkinkan bagi kreativitas untuk menciptakan kekuatan finansial paroki. Maka direncanakanlah sejak awal perihal penanaman merica atau lada di lahan paroki sebagai ganti tanaman pohon karet yang mulai turun produktivitasnya. Yang keempat, menyangkut sikap dan tata gerak liturgi. Diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai tata gerak dan sikap liturgi yang benar. Umat beriman perlu dimotivasi kembali perihal kecintaan dan penghormatan akan Ekaristi, termasuk penghormatan akan ruang gereja dengan tidak merokok atau menjadikannya sebagai tempat nongkrong dan ngerumpi. 16 Februari 2020, peresmian paroki berlangsung dengan meriah. Diawali dengan prosesi penyambutan Bapak Uskup, upacara adat sederhana, peresmian tugu nama paroki, dan pemberkatan pastoran. Perayaan Ekaristi ditandai dengan pelantikan Dewan Pastoral Paroki dan pembaptisan bayi sebagai pembaptisan pertama di paroki baru ini. Walaupun di tengah derasnya hujan di hari itu, perayaan tetap berjalan dengan penuh semangat. Umat begitu banyak yang hadir, mulai dari umat wilayah paroki maupun umat dari luar paroki. Semua bersatu hati dalam sebuah ucapan syukur karena telah melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Pada bulan Maret 2020, euforia sukacita sebagai paroki baru masih sedemikian terasa. Walaupun kekhawatiran akan virus COVID-19 yang kala itu sudah mulai gencar diberitakan semakin membesar, namun perayaan Pesta Pelindung Paroki, Hari Raya Santo Yusuf Suami Maria, dirayakan dengan menyelenggarakan 2 kegiatan besar. Yang pertama, lomba memasak kaum bapa pada 18 Maret 2020. Lomba ini mengusung tema Dari Dapur Ada Cinta. Kegiatan kedua adalah rekoleksi keluarga yang dipersembahkan oleh Romo Handoko MSC. Seusai 2 kegiatan ini, terdapat sebuah masa lengang yang cukup panjang, berhubung dengan pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Romo, suster, Bapak Ibu, Bro and Sis, para peserta Sedan dan Sei yang terkasih dalam Kristus. Berikut ini sebuah persembahan yang indah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang sangat baik karena kasih setianya yang kekal untuk selama-lamanya. Di bawah Santo Pelindung, Santo Yosef Suami Bunda Maria, umat pusat paroki Santo Yosef Surian akan memadahkan lagu Alleluia dengan gaya irama dolo-dolo. Selamat mendengarkan.